Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan akrama syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Atira TV yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Sungguh ini nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Seandainya mereka semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali, maka pastilah akan benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Berkat perjuangan dan dakwah beliau serta orang-orang yang ikhlas melanjutkan estafet risalah dakwah ini sehingga kebenaran agama Islam itu bisa tersampaikan kepada kita semua pada hari ini. Pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, menggembleng kita agar nantinya pada akhirnya akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa puluh Ramadan yang berlalu dalam kehidupan kita? Apakah itu semua sudah berhasil membentuk diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab apalah artinya kalau kita berpuasa selama sebulan lamanya, kemudian di akhir setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar puasa kita tidak berlalu begitu saja, maka mari kita membuka kembali Al-Quran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, berkompetisilah kalian kepada apa? Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, menuju kepada ampunan Allah dan surganya. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala
telah mengajarkan di dalam ayat ini ada 4 kriteria dari orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Inilah ciri orang yang bertakwa. Kalau kita mau menunggu diri kita kaya, kita mau menunggu diri kita punya banyak harta, lalu kita mau berinfak di jalan Allah, mungkin sampai akhir hayat hidup kita, kita tidak akan mendapati diri kita menjadi orang yang gemar berinfak di jalan Allah. Coba kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita 10 tahun yang lalu, atau bahkan 15 dan 20 tahun yang lalu. Mungkin pada saat itu ekonomi kita masih rendah, jabatan kita masih rendah, kita belum punya pekerjaan yang baik, dagangan kita belum terlalu banyak keuntungannya. Mungkin kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menambah rezekinya kepada kita, kepada keluarga kita. Kemudian tahun demi tahun berjalan, hari demi hari berganti. Gaji kita naik, jabatan kita naik, dagangan kita laris. Akan tetapi kalau boleh jujur, mungkin sampai hari ini kita belum mendapati diri kita menjadi orang yang istiqomah berinfak di jalan Allah. Itu kalau kita menunggu diri kita kaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan dalam lafaz ayat ini, alladzina yunfikuna. Yunfikuna ini adalah fi'lul mudhari, kata kerja saat ini. Maksudnya adalah hari ini berinfak, besok berinfak lagi, besoknya berinfak lagi. Tidak berhenti, senantiasa berinfak di jalan Allah. Ini ada sebuah kisah menarik dari salah satu sahabat kami pernah bercerita bahwasanya beliau ini berteman dengan seorang direktur utama di sebuah perusahaan. Dan pada akhir tahun 2019 itu di dunia, termasuk negara kita ini, itu terjadi wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, melumpuhkan seluruh sektor perekonomian. Dan perusahaannya ini mengalami kebangkrutan. Dan sang direktur ini ditelepon oleh bagian bendahara. Kemudian disampaikan bahwasanya saldo kas perusahaannya itu tinggal 20 juta rupiah. Sedangkan gaji yang harus dibayar kepada seluruh karyawan sebanyak 300 juta rupiah. Lalu apa yang dilakukan oleh sang direktur ini? Beliau mengambil seluruh uang kas yang ada di perusahaannya. Semuanya diinfakkan di jalan Allah. Ditransfer ke salah satu pondok pesantren Tahfizul Quran untuk melanjutkan generasi-generasi penopang wahyu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian setelah peristiwa itu, hari demi hari berjalan dan tibalah akhir bulan, masa pembayaran gaji karyawan. Kemudian sang direktur ini membuka kembali saldo kas perusahaannya dan subhanallah, itu saldo kas perusahaannya sudah bertambah sebanyak 800 juta rupiah. Sehingga sang direktur ini berhasil membayarkan seluruh gaji karyawannya dan berhasil menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Inilah keajaiban dari sedekah. Sedekah itu tidak akan menghancurkan diri kita. Berinfak di jalan Allah tidak akan membinasakan diri kita. Justru itu akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya akan membinasakan diri kita. Maka mari kita meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu ibarat orang yang menanam sebutir benih, yang mana dari benih itu akan ditumbuhkan tanaman, tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dari tiap-tiap tangkainya itu akan dikali lipat. Ya, 700 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melipat gandakan ganjaran kepada hamba-hambanya. Hadirin Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua dari karakter orang yang bertakwa yang mesti kita miliki setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah wal kadhiminal ghaidh, yakni orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Betapa banyak kemarahan-kemarahan yang sesaat itu menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Bukan hanya kepada dirinya, tapi bahkan kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Betapa banyak kemarahan-kemarahan yang sesaat itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Bahkan ada sebuah negara yang dipimpin oleh seorang presiden yang tidak sabar, tidak arif. Ini menimbulkan kehancuran di mana-mana, menimbulkan kerugian baik itu dari jiwa maupun harta dari para penduduknya. Maka benarlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah ditanya oleh seorang anak muda, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu ilmu saja dalam Islam. Satu ilmu saja ya Rasulullah, yang mana jika aku berpegang dengan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, saya bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa dijauhkan dari siksa api neraka." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab walakal jannah." Jangan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepadamu. Bukan hanya itu, bahkan di akhirat kelak ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu menahan dirinya, mampu menguasai emosinya, padahal dia bisa saja untuk meluapkan kemarahannya, kelak di akhirat di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipersilahkan memilih bidadari-bidadari yang terindah. Inilah keutamaan bagi orang yang bisa menguasai dirinya, bisa menguasai emosinya, padahal bisa saja dia melampiaskan kemarahannya, akan tetapi dia lebih memilih untuk menekan dirinya, menahan dirinya, menguasai emosinya. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah, kemudian karakter yang ketiga yang mesti kita tumbuhkan dari karakter orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa, ini harus ditumbuhkan adalah sifat wal'afina anin nas, yakni orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang yang bersalah itu tidak datang menunduk-nunduk meminta maaf secara langsung kepada kita. Meskipun orang yang bertakwa itu tidak datang secara langsung ke rumah kita untuk meminta maaf. Orang yang bertakwa itu tidak menunggu permintaan maaf dari orang lain. Terkadang kita mendengarkan istilah, saya memaafkan tapi saya tidak melupakan. Nah, ini adalah istilah yang kurang tepat. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka juga kita harus berusaha semampu kita untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan kesalahan-kesalahannya. Sebab di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menukar ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain dan kita juga mampu untuk melupakannya. Allah Subhanahu wa taala akan menukar pemaafan yang kita berikan. Maaf yang kita berikan akan ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas bumi dan langit. Apakah kita tidak mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala?
Apakah kita tidak mau bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana transaksi ini adalah menukar antara maaf yang kita berikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas bumi dan langit. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu haruslah orang yang selalu berbuat kebaikan, baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, baik kepada saudara-saudaranya, baik kepada keluarga-keluarganya, baik kepada semua rekan-rekannya, dan baik kepada tetangga-tetangganya, dan baik kepada seluruh umat manusia. Maka mari kita sedikit merenungi tentang ayat ini, tentang yang terakhir ini, yakni berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, ini adalah hal yang sudah biasa, sudah selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang istimewa. Dan seperti inilah karakter orang yang bertakwa, yakni mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Kalau kita hanya mampu berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kemudian kita tidak mampu berbuat baik, kita tidak mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, ini berarti sifat kita, karakter kita, kelakuan kita, sikap kita dikontrol oleh orang tersebut, didikte oleh orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita dan tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Mari kita mengambil satu pelajaran dari perjalanan hidup salah satu ulama besar kita, Imam Hasan Al-Basri, di dalam periode kehidupan beliau. Ini beliau pernah hidup bertetangga dengan seorang pendeta Nasrani, seorang pembuka agama Nasrani, yang mana rumah tetangganya ini, karena di dalam gereja, itu gerejanya besar dan berlantai 2. Dan rumah Imam Hasan Al-Basri ini kecil dan berlantai 1, tepat berada di samping gereja, yang mana rumah tetangganya yang Nasrani ini, di lantai 2-nya, itu terdapat sebuah kamar mandi, terdapat sebuah toilet, yang mana setiap tetangganya ini mandi ataupun buang hajat, itu sisa-sisa dari mandinya, sisa-sisa dari buangan airnya, selalu masuk ke dalam rumah Imam Hasan Al-Basri. Dan peristiwa ini terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya, tanpa diketahui oleh tetangganya yang Nasrani ini. Kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini terjatuh sakit, tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya karena sakit. Sakitnya sangat parah. Kemudian tetangganya yang Nasrani ini datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri, dan dia melihat Imam Hasan Al-Basri sedang tergolek lemah, terbaring di atas kasurnya, tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya karena sakit. Kemudian tetangganya yang Nasrani ini masuk ke dalam kamarnya, dan tetangganya ini melihat di samping tempat tidur Imam Hasan Al-Basri ini terdapat sebuah ember yang menampung sisa-sisa mandinya, sisa-sisa dari buangan airnya. Itu mengalir dari rumahnya yang lantai 2 dan jatuh tepat di samping tempat tidur Imam Hasan Al-Basri. Dan kejadian ini itu menimbulkan bau yang sangat luar biasa karena bercampur dengan kotoran. Kemudian tetangganya yang Nasrani ini merasa tidak enak dan bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan, sudah berapa lama peristiwa ini terjadi? Wahai Hasan, mengapa engkau tidak pernah berbicara kepada kami?" Ketika ditanya seperti ini, Imam Hasan Al-Basri tetap diam, tidak mau menjawab pertanyaan tetangganya, karena takut
akan menyinggung hati dan perasaannya. Akan tetapi tetangganya yang Nasrani ini terus bertanya dan mendesak Imam Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, sudah berapa lama peristiwa ini terjadi? Wahai Hasan, mengapa engkau tidak pernah berbicara kepada kami? Ketika terus didesak dengan pertanyaan seperti ini, akhirnya Imam Hasan Al-Basri menjawab, ketahuilah tetanggaku, sesungguhnya peristiwa ini sudah terjadi selama 20 tahun lamanya. Subhanallah. Kemudian tetangganya yang Nasrani ini menangis, meneteskan air mata dan berkata, mengapa sudah 20 tahun lamanya kami menyakitimu? Mengapa sudah 20 tahun lamanya kami membuatmu hidup tidak nyaman? Engkau tidak pernah berbicara kepada kami. Engkau tidak pernah menyampaikan kepada kami. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, ketahuilah tetanggaku, sesungguhnya kami adalah umat yang diajarkan oleh Nabi kami untuk senantiasa menghormati dan memuliakan tetangga kami. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lalu sang tetangganya ini, yang Nasrani ini, sang pendeta ini, memotong ikat pinggangnya dan bersyahadat masuk ke dalam agama Islam dan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam agama Islam karena terpesona dengan ajaran Islam yang sangat indah, tertarik dengan ajaran Islam yang sangat agung yang diamalkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Hadirin pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.